siapkan hati kita mau ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia, mari kita sujud menyembahnya, mari kita angkat satu pujian, Yesus mulia. Yesus
kehormatan bagi Yesus, Sang Immanuel yang hadir menyertai kami. Dipuji Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan, tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau. Mari kita laksanakan ibadah kita pada Tuhan. Pertolongan dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, dalam topangan kasih Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, dan dalam penyertaan Roh yang kudus dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya dimuliakan di dalam dan melalui kita umat-Nya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Nah, ketika kita melihat hidup kita ke belakang, di awal tahun kita tidak pernah menemukan akan terjadi pandemi seperti saat ini. Di bulan Maret mungkin kita mulai ada rasa takut, ada rasa gelisah, ada rasa khawatir, karena tiba-tiba corona datang ke Indonesia, sampai di Indonesia. Bahkan mungkin ada kita juga yang mengalami dirumahkan. Kita juga mungkin bingung entah gaji kita yang dikurangi atau bagaimana. Tapi ketika kita melihat sampai di bulan Desember, pernyataan Tuhan luar biasa atas hidup kita. Kita tidak bisa melewati itu semua tanpa Tuhan. Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Bahkan banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, sungguh Tuhan telah sediakan. Mari kita mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang kita rasakan, setiap berkat Tuhan yang kita terima. Tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Yesus.
kehidupan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kami akan sampai kepada tujuan dan maksudnya. Tuhan yang memegang kendali sepenuhnya atas hidup kami. Setiap situasi dan keadaan yang kami alami. Anugerah Tuhan penyertaan-Mu, setiamu yang hilang dan akan menyertai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan pemeliharaan-Mu demi Tuhan tak pernah berkurang dalam hidup ini. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Untuk apa yang Kau lakukan dalam hidup ini, Kau menyediakan kasih setia-Mu, penyertaan-Mu yang hilang. Itu tak pernah membiarkan kami dipelihara dan cukupkan Allah yang tahu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sungguh kami ada sampai hari ini semua karena kami merasakan bukan apa-apa ya Tuhan tanpa Engkau. Hanya Engkau lah sumber kekuatan kami. Hanya Engkau lah sumber pengharapan kami. Kami tahu ketika kami berharap bersandar kepada manusia, mungkin kekecewaan yang kami dapatkan. Tapi ketika kami bersandar kepada Engkau ya Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru, kami mendapatkan pengharapan baru di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, menyertai kami di situasi apapun dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ucapan syukur kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, Tuhan kita lahir bagi kita. Bahkan Dia menjadi juru selamat bagi kita. Mari kita bersorak-sorai karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Dia lahir bagi kita. Tuhan kami, Dia
Mari kita mengikrarkan pengakuan kita bersama-sama. Pengakuan iman Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat bersama duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita terus mendukung bangsa dan negara kita, mendukung pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat, memberikan kesabaran kepada setiap pemerintah yang dipercaya oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk bencana-bencana alam yang juga terjadi di bangsa kita, banjir, apalagi sekarang musim hujan. Kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan menolong supaya kita semua juga bisa mencegah kejadian itu dengan berperilaku yang baik. Kita juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga terus menolong supaya jumlah pasien yang terkena pun boleh berkurang, dan kiranya Tuhan juga terus memberikan kekuatan untuk setiap para tenaga medis, dokter, perawat atau siapapun yang terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan, kesabaran dalam menangani setiap pasien-pasien yang terkena COVID ini, dan kiranya Tuhan juga memberikan kita hati yang juga mau sadar menjaga kebersihan diri kita juga, supaya kita pun bisa menjaga, selain menjaga diri kita, kita juga menjaga orang-orang yang di sekitar kita. Kita juga berdoa untuk gereja kita, untuk program gereja, untuk Natal di situasi pandemi ini. Kiranya juga Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya kita juga tidak kehilangan makna Natal itu dalam hati kita. Mari kita bersama-sama akan doa syafaat kita ini. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang hari ini memberikan syukur kepada Tuhan atas setia Tuhan yang heran yang mengerjakan di dalam kami keselamatan kekal yang tidak dapat diberi dan diambil oleh dunia. Terima kasih karena Roh menjadi imam dan imam syafaatmu dapat berdiri di hadapan bagi dunia mengatakan bangsa kami bagi keadaan-keadaan yang hari ini terjadi di sekitar kami. Menghargai berdoa untuk bangsa dan negeri ini yang sampai dengan hari ini masih berjuang dan kita Tuhan begitu tinggi dengan satu perjuangan yang berat di tengah-tengah berbagai pergumulan bangsa yang masih belum selesai. Bangsa ini sebagaimana bangsa-bangsa di dunia sedang berjuang begitu besar melawan pandemi corona yang sampai dengan hari ini belumlah selesai. Satu situasi dan keadaan yang tidak menentu terjadi
terjadi di bangsa ini. Lihatlah Tuhan, di tengah-tengah persoalan kesulitan sedang apa saja, dan orang-orang kelompok-kelompok yang tidak pernah berhenti menebarkan benih kebencian, merancangkan apa yang jahat bagi bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, kepada Engkau saja kami mohon perlindungan dan penjagaan seluruh kami tahu bahwa berkat rahmat-Mu saja bangsa ini merdeka. Maka demikian juga Tuhan, selama 78 tahun setidaknya bangsa ini dapat berjalan dalam udara kemerdekaan itu pun karena peperangan, campur tangan dan kuasa-Mu yang Bapa. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau akan menyatakan pekerjaan, menyatakan karya, memberikan perlindungan Tuhan, untuk meluputkan bangsa ini dari tipu daya mereka-mereka yang dengan siasat-siasat yang jahat merancangkan sebuah upaya yang membuat bangsa ini terkoyak-koyak dan tercabik-cabik oleh perseteruan mereka yang tidak segan-segan mengorbankan orang lain demi ambisi dan kepentingan mereka. Ya Tuhan, lindungilah bangsa ini, jagai bangsa ini dari manusia dan kejahatan yang mereka timpakan, dan tolonglah bangsa ini keluar dari situasi pandemi. Mungkin juga seluruh bangsa ini tolonglah agar mereka menjadi orang-orang yang mampu menerapkan protokol kesehatan disiplin dengan benar agar pandemi ini segera berlalu. Lindungilah kami juga umat-Mu dan jemaat-Mu yang rindu haus dalam berbakti di tengah-tengah masa-masa pandemi. Tuhan, tolong luputkanlah kami, jagalah kami dari semua situasi yang tidak dapat kami antisipasi dengan kekuatan kami sendiri. Kami mohon penjagaan, kami mohon perlindungan Tuhan, kiranya akan menolong kami, Tuhan akan melindungi kami dengan kuasa-Nya sehingga ibadah yang kami laksanakan tidak sebaliknya akan menimbulkan rasa baru yang akan makin mempersulit situasi dan keadaan bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam lawatan tangan Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan sumber pertolongan akan memimpin kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Doa kami, sembahyang kami kepada Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan dengar setiap seluruh doa kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya. Kiranya Kau ajar kami agar tetap setia menunggu setiap jawaban-jawaban Tuhan, agar kami percaya untuk bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi kami. Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi bangsa dan negara ini. Tuhan juga memiliki rancangan yang masa depan yang indah untuk gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, Kalau Ku Cari Damai. Karena hanya dalam Yesus saja kita mendapatkan jawaban. Cari
Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang pada hari ini memberikan kepada kami kesempatan dan waktu untuk dapat kembali berhimpun. Di atas semuanya sekali kami ini persekutuan, namun di atas semuanya yang kami rindukan adalah kehadiran-Mu ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu lah kami mendapati ketenangan. Gejolak hati kami yang gundah dan cemas karena gelora dunia di sekeliling kami. Namun Tuhan, dalam kuasa firman-Mu hati kami diterangkan dan dihidupkan. Sebab itu kami mohon kiranya sukacita-Mu, penyertaan-Mu dan topangan-Mu akan memimpin kami saat-saat kami mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami roh hati dan yang tenang teduh dalam kekuasaan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan pada pagi hari ini untuk dilawat, dididik dan diajar oleh kebenaran-kebenaran hidup yang membawa kepada kami pada jalan kehidupan yang lurus dan benar, yakni Engkau sendiri ya Tuhan. Urapilah kami, baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang hari ini menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kiranya kami sekalian diajar, bertumbuh dan menghormati firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang kita katakan amin. Di nama Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa kita beroleh waktu dan kesempatan untuk dapat berbakti bersama-sama. Kita bersyukur juga bahwa perlindungan dan penjagaan Tuhan memakai kewaspadaan kita, kedisiplinan kita untuk menghindarkan kita dari situasi yang tidak menentu ya. Dan saya berharap kepada kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini maupun Bapak Ibu Saudara yang di rumah untuk tetap dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan ya. Bangsa kita sedang berjuang dengan perjuangan yang begitu berat. Maka selain doa, maka tentu kita juga bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendukung upaya itu setidak-tidaknya dengan menjaga diri kita dan juga menjaga orang di sekeliling kita. Ya, mari kita akan cekkan hati kita dengan firman Tuhan yang masih berada dalam tema sukacita menyambut datangnya Sang Immanuel. Namun kita akan belajar hari ini dari sikap iman seorang yang bernama Simeon. Sikap iman Simeon, sukacita menyambut datangnya Sang Immanuel. Di dalam Lukas pasal yang ke-25, bukan pasal kedua maksud saya. Lukas pasal yang kedua, ayat 25 sampai yang ke-32. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mata telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Sikap iman Simeon dalam menyambut hadirnya Sang Immanuel. Nah, Simeon itu namanya berasal dari bahasa Ibrani yang sama dengan kata Simon, ya.
Slide selanjutnya dari Simon. Nah, baik kata Simeon maupun Simon itu diturunkan dari kata Ibrani atau kata dasar bahasa Ibrani gitu ya, yakni kata syama yang artinya adalah mendengar. Bapak Ibu mendengar saya hari ini? Mendengar, gitu ya. Nah, mengapa kita bisa mendengar? Karena kita punya telinga, ya. Nah, tapi Bapak Ibu ada satu sudut pandang yang berbeda dalam Alkitab yang dikaitkan dengan kata mendengar, jika itu dikaitkan dengan perintah atau didikan, gitu ya. Mendengar kalau itu dikaitkan dengan perintah atau didikan, tidak hanya dipahami dan dikaitkan dengan mendengar karena kita punya fungsi alat pendengaran yang namanya telinga, gitu ya, sehingga membuat kita kemudian mampu menangkap pesan atau mendengar ajaran-ajaran. Tapi dalam pengertian Alkitab, mendengar itu lebih ditekankan kepada laku hidup seseorang. Laku hidup seseorang sejalan dengan perintah dan didikan yang diterimanya. Jadi sekalipun orang secara informasi mendengar apa yang diucapkan, perintah yang diberikan atau nasihat yang diberikan kepadanya, mendengar dalam arti informasi ditangkap oleh panca indera pendengaran yang namanya telinga, tapi tidak melakukannya, maka Alkitab menyebut orang semacam itu adalah orang yang tidak mendengar, gitu ya. Karena sekali lagi, jika mendengar dikaitkan dengan soal menerima perintah, menerima didikan, maka mendengar ditekankan kepada laku hidup seseorang sejalan dengan perintah dan didikan yang diterimanya. Coba kalau seandainya kita membaca Alkitab di bagian yang lain, misalkan di kitab Amsal, kitab Perang Bijak. Nah, coba kita baca di satu ayat ya, Amsal 13 ayat 1. Amsal 13 ayat 1, banyak ayat yang berkata soal ini, tapi beberapa ayat saja, tidak mungkin buka semua. Amsal 13 ayat 1. Ada yang bantu bacakan? Penginjil Fendi bisa bacakan ya? Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengar didikan ayatnya, tetapi seorang penjemur tidak mendengarkan artinya. Ya, jadi sekali lagi ya, mendengar ditekankan kepada laku hidup seseorang sejalan dengan pesan didikan yang diterimanya. Lalu kemudian di kitab Wahyu, ya, Perjanjian Baru, Wahyu 13 ayat Wahyu 3 ayat 13, lalu Wahyu 3 ayat 22, di sana disebutkan beberapa kata, ulang-ulang kata. Siapa mendengar? Siapa mendengar? Siapa mendengar? Ya. Nah, itu dikaitkan dengan mendengar dalam konteks yang tadi, atau bahasa sederhananya, mendengar itu sejalan dengan taat kepada perintah atau taat kepada pesan tentang Tuhan. Nah, jadi nama Simeon tadi artinya adalah mendengar. Maka kita lihat bagaimana makna nama itu menjadi aktual, menjadi nyata, terbukti dalam hidup Simeon ini. Tadi kita membaca di bagian awal, ya, di ayat 25, di sana disebutkan, Alkitab menyebutkan bahwa Simeon itu adalah orang yang saleh, disebut sebagai orang saleh. Saleh dalam Alkitab itu sejajar dengan kata hatinya lurus dan lakunya lurus, ya. Hatinya lurus dan lakunya lurus. Dia adalah seorang yang disebutkan di sana bahwa seumur hidupnya itu dia adalah orang yang menantikan digenapinya janji Allah tentang hadirnya Mesias, juru selamat Sang Immanuel itu. Ya, semua orang sekalian saleh, semua orang sekalian mencintai Tuhan, gitu ya. Hasrat tertinggi, apa yang paling mereka rindukan, apa yang paling mereka nantikan
Dari semua janji Allah itu adalah hadirnya Sang Immanuel. Lebih-lebih karena pada masa ini orang Israel berada pada situasi yang tidak mudah secara politik, karena mereka dijajah oleh bangsa Romawi, bangsa yang bagi mereka itu penyembah berhala, bangsa kafir, yang juga memberi kepada mereka satu situasi yang tidak cukup leluasa bagi mereka untuk beribadah di bait Allah. Hidup rohani mereka pun mengalami begitu banyak bencana, mengalami krisis rohani yang begitu rupa. Karena itu, siapa ini? Simeon adalah orang yang sepanjang hidupnya menanti digenapinya janji Allah tentang datangnya Immanuel itu. Nah, makanya Bapak Ibu, Simeon ini bukanlah seorang yang menonjol secara sosial. Bukan orang yang menonjol, gitu ya. Dia tidak datang dari golongan birokrat atau golongan terpelajar. Birokrat itu apa? Pejabat, gitu ya. Pembuat kebijakan atau apa? Ya, orang petinggi atau ya orang terpandang di tengah-tengah masyarakat. Tidak, dia tidak datang dari golongan birokrat. Dia juga tidak datang dari golongan terpelajar seperti misalkan ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki. Nah, jika kemudian namanya itu disebutkan oleh Alkitab tadi, itu lebih dikarenakan oleh karena kesalehan hidupnya yang tidak dapat digeser sedikit pun oleh gemerlapnya tipu daya kesenangan dunia yang terjadi di sekelilingnya. Imannya tidak bergeser, sekalipun di sekeliling kehidupannya ada begitu banyak orang yang meninggalkan hidup ibadah yang benar, meninggalkan kesalahan yang benar, mengejar kesenangan duniawi. Namun Simeon tidak bergeser sedikit pun imannya dari hal itu. Tapi sebaliknya, bahwa Simeon adalah orang yang menghayati panggilan hidupnya sebagai umat perjanjian, sebagai umat Allah. Pengharapan hidupnya berpusat pada hadirnya Sang Immanuel. Hidupnya berpusat untuk menantikan digenapinya janji Allah itu bagi umat pilihan. Nah, karena itu tadi disebutkan bahwa aktivitas sebagian dari aktivitas hidup Simeon adalah datang kepada Allah, berdoa di sana. Ya. Bukan berarti bahwa orang saleh itu adalah orang yang hidupnya melulu hanya berkanjang pada kegiatan-kegiatan di rumah Allah, tapi meninggalkan tanggung jawab yang lain dan demikian, gitu ya. Nah, orang saleh adalah orang yang menyadari hidupnya ini adalah milik Allah, sehingga kemudian segala sesuatu yang dilakukan dan dikerjakan itu diilhami atau diwarnai, disinari dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Itu orang benar, gitu ya. Jadi sekalipun dia bisa terlibat dengan berbagai macam pekerjaan, berbagai macam tanggung jawab, namun semuanya itu dikerjakan dengan sebuah kesadaran. Ini pelayanan untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri, ya. Memuliakan Allah. Kalau kemudian diberi kesempatan untuk duduk dalam jabatan tinggi, digunakan kesempatan itu untuk mengabdikan dirinya bagi kemaslahatan umat, bagi manfaat kepada lebih banyak orang. Kesempatan untuk menunjukkan kehidupan yang bersih, kehidupan yang benar sebagai pejabat yang baik, ya. Nah, sejalan dengan apa yang kita baca di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa persembahan yang terbaik, persembahan yang benar itu adalah persembahan seluruh hidup, betul ya? Persembahkan seluruh hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini dihidupi oleh Simeon. Inilah kuncinya, Bapak Ibu. Inilah kunci yang menjadi pembeda. Mengapa Simeon itu berbeda dari yang lain? Ya, kuncinya yang pertama, yakni bahwa Tuhan itu hanya dapat ditemui oleh mereka yang haus dan membutuhkan Tuhan. Itu yang Tuhan lihat pada hati figur seorang Simeon.
Ia adalah orang yang punya kesadaran, kehausan untuk mengalami lawatan Tuhan dalam hidupnya. Dan demikian juga Tuhan itu adalah Tuhan yang hanya dapat ditemui pada jalan ketulusan dan kemurnian hati. Dengan baik-baik. Selain bahwa orang harus punya kesadaran membutuhkan Tuhan, maka Tuhan akan datang menghadiri dia, gitu ya, seiring dengan kerinduannya. Yang kedua, bahwa Tuhan itu hanya dapat ditemui pada jalan ketulusan dan kemurnian hati. Sebab itu Bapak Ibu, berita tentang Natal, kisah mengenai kelahiran Yesus, disebutkan oleh Alkitab bahwa Yesus tidak dilahirkan atau tidak datang sebagai pangeran istana yang kemudian dibaringkan di atas tahta pembaringan emas, berhiaskan emas, berhiaskan permata, batu permata, gitu ya. Tapi ia datang dalam rupa anak dari keluarga sederhana, ya. Yesus datang dalam rupa itu, datang dalam rupa keluarga yang sederhana, datang sebagai keturunan dari seorang tukang kayu yang tidak jijik bernaung dalam kandang, ya. Yesus yang dibaringkan dalam palungan dan tidak dibungkus dengan kain sutra halus layaknya anak-anak para pejabat, ya. Tapi dibaringkan di palungan dan dibungkus dengan kain lampi. Inilah Sang Immanuel yang datang ke dalam dunia. Mengapa Bapak Ibu? Allah hanya dapat dijumpai di dalam jalan ketulusan dan kerendahan hati. Dan Yesus meneguhkan hal itu. Sang Immanuel itu datang dengan cara yang sederhana, ya. Supaya dengan demikian orang yang paling miskin, orang yang paling sederhana sekalipun tetap dapat menjumpai untuk menerima dan mengalami anugerahnya. So, kalau seandainya Yesus datang sebagai seorang putra raja yang besar, pejabat istana, maka tidak mungkin orang-orang sederhana, orang-orang yang terpinggirkan itu diizinkan untuk datang menjumpai dia. Benar ya? Yesus datang dalam rupa yang sederhana, supaya orang yang paling miskin sekalipun, orang yang dipandang tidak layak sekalipun, bisa datang kepadanya, menjumpainya, menerima anugerahnya. Dan kemudian mereka yang merasa dirinya agung dengan semua predikat mulia yang dimilikinya, tetap dibutuhkan kesediaan untuk menundukkan diri, merendahkan hati untuk menyambut dan mendapat anugerah daripadanya. Karena itu kita melihat bahwa di Alkitab dua orang semacam itu dilukiskan di dalam Alkitab, diwakili oleh kelompok yang disebut sebagai penggembala domba. Dan mereka orang-orang yang tinggi mulia dengan predikat yang agung. Mereka datang diwakili oleh apa? Orang-orang Majus, ya, para bangsawan, para raja dari timur, ya, yang tetap harus melepaskan mahkotanya, menundukkan diri, masuk ke kandang yang hina itu, gitu ya, untuk menyembah Yesus Sang Immanuel itu. Karena itu Bapak Ibu, kita melihat bahwa Sang Immanuel Mesias yang dijanjikan itu lepas dari perhatian mereka yang merasa dirinya agung karena predikatnya yang tinggi tadi. Sebab bagi kebanyakan orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, mereka yang setiap hari mungkin berkumpul di dalam bait Allah, namun Sang Immanuel yang lahir dalam kesederhanaannya itu, ya, datang dalam rupa yang tidak menarik perhatian, tidak menarik bagi
disebutkan di sana ya. Sepasang anak burung merpati itu adalah persembahan yang paling murah, ya. Persembahan yang paling murah yang diizinkan menurut aturan Taurat kepada mereka yang miskin. Coba kita lihat. Kita lihat di dalam Imamat pasal 12 ayat 8. Mas Heri? Nah, ini peraturan kurban menurut Imamat 12 ayat 8. Jadi kalau kita melihat di sana peraturan Imamat disebutkan ya, ketika seorang ibu setelah masa nifas, karena semasa masa nifas itu seorang perempuan dianggap najis gitu ya. Karena itu kemudian dia harus menyucikan dirinya kepada Allah setelah masa nifasnya selesai, lalu kemudian juga membawa anak laki-laki anaknya, bukan hanya anak laki-laki anaknya. Maka bagi orang yang mampu, mereka dibebani dengan memberi korban ini, anak lembu, gitu ya, atau kemudian anak domba. Dan bagi mereka yang masuk kategori orang awam yang miskin, yang tidak cukup berkecukupan, maka mereka hanya dibebani ini, membawa anak burung merpati. Ini burung merpati ya, tidak anak burung merpati, 2 ekor anak burung merpati atau burung tempur sebagai persembahannya. Ya, karena itu Yesus Sang Immanuel tampak tidak menarik bagi para birokrat, orang-orang yang merasa dirinya tinggi, orang yang karena kedudukannya merasa dirinya agung. Tidak menarik. Mereka tidak dapat menemukan hadirnya Sang Immanuel, Mesias yang dijanjikan itu, sekalipun berada di depan mata mereka. Mereka tidak menyadarinya. Mengapa? Perasaan bahwa dirinya tinggi, dirinya terhormat, itu menjadi penghalang terbesar orang mengalami lawatan dan kehadiran Tuhan. Apa menariknya? Sang Immanuel yang datang dari keturunan seorang tukang kayu, itu pun tukang kayu dari desa di daerah yang namanya Galilea, daerah pedalaman, ya. Bukan tinggal sebagai orang kota, ibu kota di Yerusalem. Tidak. Kemiskinannya menjadi halangan bagi mereka yang memuja pesona penampilan lahiriah, bagi mereka yang memuja kesenangan duniawi, yang mengejar kedudukan tinggi, mengejar rupa-rupa kenikmatan dunia. Bagi orang-orang yang takut, kemiskinannya menutupi mata mereka. Tapi kehadiran Sang Immanuel dalam rupa yang miskin tadi tidak menghalangi Simeon untuk melihat kemuliaan yang bersinar di balik sang rupa Immanuel yang sederhana itu. Sebab kesalehannya membuatnya dapat melihat Sang Immanuel melampaui apa yang dilihat oleh mata. Inilah iman. Inilah iman. Dan iman sebesar itu tidak pernah dapat dijumpai dari mereka-mereka yang meninggikan hatinya di hadapan Tuhan sekali. Hanya mereka yang hatinya tulus, sederhana, mencintai Tuhan, akan memandang segala sesuatu secara berbeda dari kebanyakan orang. Sama seperti Bapak Ibu, bagi orang yang memahami batu permata, ya, di daerah Martapura di Kalimantan Tengah, gitu ya. Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, ketika orang menambang batu, gitu ya, menambang batu untuk mencari permata, mereka kan berubah di genangan air, lalu memasukkan tanah yang campur aduk antara batu, antara lumpur, gitu ya. Lalu kemudian seperti mereka goyang-goyang di air. Bagi kita yang tidak paham batu permata, mungkin bagi kita akan sulit membedakan mana batu permata dan batu biasa, betul ya? Tapi bagi orang yang ahli, seorang penambang batu permata, mereka akan segera bisa menyadari bahwa batu yang ada di hadapannya itu adalah batu permata. Yang sekalipun kusam, yang sekalipun buram, mereka akan segera tahu bahwa ini batu permata. Sama seperti Simeon.
hatinya yang tulus, rohnya yang lemah lembut, jiwanya yang mencintai Tuhan. Ya, membuat dia segera dapat mengerti bahwa bayi yang dibawa oleh Yusuf dan Maria, pasangan orang desa yang tidak diperhitungkan tadi, tapi anak itu, anak yang dibawanya adalah Sang Immanuel yang dinanti-nantikan, Sang Immanuel yang dijanjikan oleh Allah itu. Pimpinan Roh Tuhan membuat dia peka, sehingga kemudian di balik muka yang sederhana itulah Sang Immanuel yang adalah Tuhan atas bait suci, yang hari akan datang sebagai pengunjung yang tidak menarik bagi kebanyakan orang. Tapi Simeon tahu bahwa itulah Sang Immanuel. Ia mengalami lawatan Tuhan, ia mengalami perjumpaan dengan Allah dalam perjalanan imannya yang penuh dengan penyerahan diri di tengah berbagai situasi dan keadaan di sekeliling yang memuja kesenangan-kesenangan dunia. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang dibawa kepada momentum untuk mengenang kembali lahirnya Yesus. Tentu saya ingin mengajak kita untuk merayakan Natal bukan dalam arti seremonial, ya, hari raya kita yang sekedar momentum buat kita untuk mengingat bahwa Natal adalah peristiwa lahirnya Yesus, Sang Firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Hanya berhenti sampai di situ. Tapi sekalipun kita tiap tahun memperingatinya, tiap tahun kita mengenalnya, tapi momentum itu tidak merubah apapun dari sikap kita. Mari kita jadikan momentum persiapan pra-Natal ini sebagai sebuah tempat bagi kita untuk refleksi diri. Merefleksi diri. Apakah kita adalah orang yang menyambut Sang Immanuel dengan benar? Apakah sikap hati kita adalah sikap hati yang diharapkan oleh Tuhan untuk menanti kehadirannya? Ada banyak orang yang dilewati oleh berkat Natal yang sesungguhnya, sama seperti ahli Taurat, orang Farisi, ya, orang-orang Saduki. Sekalipun Yesus hadir di tengah-tengahnya, Sang Immanuel yang dijanjikan itu hadir di tengah-tengahnya, mereka tidak mengalami kuasanya, mereka tidak mengalami berkatnya, karena hatinya angkuh, hatinya keras, jiwanya sombong. Tapi bagi mereka yang mencari Tuhan dengan segenap hati, yang merindukannya, akan menjadi orang-orang yang bertemu dengan berkat yang sesungguhnya. Ya, Yesus lahir di kandang Betlehem dan dibaringkan dalam palungan. Namun secara rohani, ya, Tuhan menemukan tahta yang tepat, tahta yang seharusnya, yakni ketika Ia mengizinkan berdiam dalam palungan hati semua orang yang mencarinya. Simeon mendapatkan itu. Simeon menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menanti hidupnya Sang Immanuel dengan sukacita, mengharapkannya, melengkapi diri dengan jalan kelemah lembutan, ya, jalan kehidupan dan benar. Maka Sang Immanuel itu lahir dari hidupnya. Karena itu kemudian Simeon yang bukan siapa-siapa, Simeon yang bukan apa-apa bagi masyarakatnya, bagi lingkungannya, tapi kemudian namanya dituliskan indah. Loh, namanya dituliskan indah di dalam Alkitab dan dikenal sebagai orang saleh karena kelurusan budinya, kebenaran lakunya. Ia menghidupi namanya. Simeon mendengar, ya, dan ia hidup dalam ajaran dan didikan yang benar sebagai orang Israel sejati yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Tentu saya berharap Bapak Ibu bahwa hal yang sama itu akan menjadi cermin kehidupan kita sekalian. Ini momentum buat kita untuk menghayati kembali Yesus. Kita rayakan kelahirannya, tapi apakah benar-benar Ia lahir di hidup kita
Ia lahir di pikiran kita. Ia lahir dalam seluruh totalitas hidup kita menjadi Tuhan yang bertahta dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika Engkau lahir di dalam dunia ini, kaungan yang gila menjadi tempat Engkau dibaringkan. Itu menandai bahwa Engkau adalah Allah bagi semua orang. Tuhan yang tidak pernah menolak siapapun yang hadir untuk mencari Dia. Engkau bukan Tuhan yang duduk di atas tahta yang begitu agung sehingga kami yang hina tidak pernah mampu mendekati Engkau. Engkau datang, Engkau lahir dalam rupa yang hina. Namun demikian Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengurangi kemuliaan-Mu, karena Engkau tinggi agung, Maha besar, Maha mulia. Dan karena itu kemuliaan-Mu ya Tuhan menuntut kami menjadi anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan dengan hati yang kami bukakan seperti palungan bagi Engkau untuk hadir dalam hidup kami. Simeon mengalami itu. Simeon mengalami lawatan-Mu ya Tuhan karena ketulusan hatinya, karena ia mendengar dan hidup dalam didikan dan ajaran yang benar. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami adalah anak-anak yang juga berada dalam detik-detik untuk menanti, mengingat kembali kedatangan-Mu di dalam dunia ini sebagai sang firman yang menjadi manusia, untuk menunjukkan kepedulian-Mu terhadap kami yang sedang bergumul dengan tempat-tempat kesusahan dan kesusahan hidup yang tak mampu kami tanggung sendiri. Engkau datang untuk menawarkan diri kepada kami satu relasi dan hubungan yang membuat kami menjadi orang-orang yang dimampukan dan dikuatkan oleh karena kehadiran-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada kami hati yang peka, roh yang lemah lembut, komitmen untuk taat kepada Engkau, agar kami mengalami lawatan Sang Immanuel, Allah yang hadir beserta dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan firman Tuhan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang dengan kasih Ibu Lili, Ibu Ida, dan Ibu Hadi untuk maju ke depan menolong untuk memindahkan kantong kolektor. Saya mohon dengan kasih Ibu Lili berdoa untuk persembahan. Mari kita pujikan sekali pohon anak kita.
sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Saya dan Bapak Ibu kami berdiri. Kita yakin dan percaya bahwa kita memiliki Yesus yang akan selalu memegang kita, yang pasti akan menyertai kita. Mari kita pujikan puji Allah. Salam
dan memerintah hidup kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi sumber segala rahmat akan menganugerahkan kepada kita keterangan oleh kuasa-Nya yang penuh. Dia yang di dalam Kristus telah mengasihi kita dan menerima kita menjadi milik kepunyaannya. Juga adalah Allah yang memerintahkan kita dengan Roh Kudus-Nya, Roh yang akan menopang, memimpin, mengajari kita hidup sebagai anak-anak terang di tengah-tengah dunia yang gelap, menjaga iman sebagai orang-orang yang menguduskan bagi Allah, supaya kelak ketika Yesus Sang Immanuel itu datang kembali kedua kali sebagai Raja segala raja, yang akan menjumpai kita menjadi umat yang layak bagi kemuliaan-Nya. Amin. Ya, Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang hari ini sudah melayani kita, Ibu Vivin, Ibu Nadia, Ibu Desi, singer, kemudian pemain musik seluruhnya. Kita diberkati dengan ibadah yang kita laksanakan hari ini. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya ingin umumkan kepada kita sekalian. Mewakili Michael dan Rita, saya ingin mengucapkan terima kasih gitu ya, kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berdoa memberikan support dan dukungan moral apapun yang sudah diberikan untuk melaksanakan pemberkatan nikah mereka berdua yang dilaksanakan pada hari Jumat yang lalu. Tadi malam mereka menyampaikan kepada saya tidak bisa hadir untuk menyampaikan langsung kepada kita karena masih harus mendampingi keluarga besar dari luar kota yang masih tinggal beberapa waktu. Sekali lagi terima kasih untuk apa yang sudah Bapak Ibu berikan untuk mendukung mereka selama ini. Kemudian ini mendekati akhir tahun ini, jadi saya berharap menyapa dan juga menyampaikan himbauan dari pengurus rukun kematian, ya. Mari kita akan selesaikan kewajiban dan tanggung jawab kita untuk melunasi iuran rukun kematian di tahun ini, ya. Ini dari kita, oleh kita, untuk kita, dan mungkin dari Bapak Ibu yang baru berniat untuk mendaftarkan diri nanti bisa bertanya menghubungi Ibu Lili, ya. Murah Bapak Ibu, sebulan hanya 2.000 ya per orang 2.000 rupiah. Untuk sesuatu yang kita butuhkan di masa yang akan datang. Kemudian mengingatkan kembali bahwa Natal kita akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember jam 8 pagi seperti biasanya. Ya, Natal kita tanggal 25 Desember jam 8 pagi di gereja di tempat ini. Lalu Bapak Ibu, dalam acara Natal nanti kita akan bagikan parcel tiap-tiap keluarga, dan seperti yang saya sampaikan bahwa kita tidak edarkan sirkuler seperti biasanya, namun kita diberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang digerakkan oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam aksi parcel Natal. Silahkan masukkan bantuan Bapak Ibu lewat persembahan atau lewat kotak perpuluhan. Tapi kalau ditulis gitu ya, untuk persembahan Natal. Nanti kalau nggak ada penjelasan begitu dihitung perpuluhan, gitu ya. Jadi ditulis untuk bantuan persembahan Natal, gitu. Kemudian untuk acara tutup tahun dan buka tahun yang seperti biasanya kita laksanakan karena situasi pandemi belum reda dan malah informasinya di malam ini cenderung makin naik, gitu Bapak Ibu. Untuk menjaga situasi, maka kemudian
kemudian untuk sementara tahun ini kita hanya merayakan Natal, tutup tahun dan ibadah tahun baru kita tiadakan. Ya, mari kita berdoa agar situasi akan segera pulih dan baik. Nah, kita nanti juga pulang di mana saja kita berada, terapkan protokol kesehatan secara disiplin. Jadi Bapak Ibu ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Di luar ada berkat, silakan dinikmati, bisa dimakan di sini atau dibawa pulang, monggo. Tapi ingat, jaga jarak, perhatikan protokol. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita.